negeri juga akan tahu. Kalau Anda belikan belikan barang mahal gitu ya, seperti beberapa nama terkenal yang selama ini melakukannya, itu juga bisa ketahuan ya. Karena itu sebetulnya Anda ingat nggak ada kasus di mana ada seorang pejabat Mahkamah Agung ya, yang tertangkap tangan punya uang di rumahnya 1 triliun rupiah. Zarov Rikar. Cash. Zarov Rikar. Ya, Zarov ya. Ya, Richard ya. Bayangkan loh adik-adik, 1 triliun rupiah itu ada di rumah. Cash. Kenapa itu? Karena dia nggak tahu mau belanjakan kemana. Kalau dia belanjakan dalam jumlah besar, itu akan ketahuan, akan dicurigai. Loh Anda kok jadinya punya duit sebanyak ini, gaji Anda kan cuma berapa, misalnya begitu ya. Jadi saya menduga, saya mungkin salah, tapi saya menduga gini, Pak Prabowo tuh mau bilang, daripada kalian ngumpulin duit semacam itu, mendingan dibalikin deh ke pemerintah. Saya duga ya, udahlah balikin dan kalian akan kita maafkan. Jadi saya melihat bahwa Pak Prabowo ini punya memang bukan kemarahan, tekad yang sangat besar untuk memerangi korupsi di Indonesia. Statement dia berulang kali itu mengatakan bahwa kita kejar, bahkan waktu itu dia bilang kemana, kita kejar sampai ke Antartika. Ya, nah, itu jangan terlalu dianggap serius ya. Tapi Mas Adi Armando, Anda menganggap berarti pencapaian 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini tak lepas dari dukungan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Oh iya, dan saya yakin bahwa Pak Prabowo memang melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi dan bahkan lebih jauh dari itu. Mbak Wiwi setuju? Mbak Wiwi komentar dulu. Mbak Wiwi udah banyak catatan nih kayaknya di HP. Iya, tentu ya dalam mengevaluasi gitu ya. Kita bahasanya langsung aja ya. Evaluasi kinerja dari 100 hari. 100 hari. Kelamaan ya. Panjang umur kalau 100 tahun, amin. Amin kalau 100 tahun. Sengaja melucu ini. 100 hari itu menurut saya tentu harus mengacu ke substansinya. Jadi jangan kira-kira gitu ya. Tapi kan baru 100 hari memang, Prof. Iya, substansinya itu apa? Mengacu pada di mana Pak Prabowo sedang memimpin negara ini dalam keadaan satu, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lalu dihadapkan pada public distrust yang cukup signifikan. Lalu bagaimana mengelola politik harmoni. Ya, biasanya pasca pemilu tahu sendiri kan, apalagi kalau ada harga-harga dinaikkan dan sebagainya, itu pasti akan ada hiruk pikuk ya yang luar biasa. Itu bisa dikelola dengan sangat baik dan kita senang karena Pak Prabowo sangat eksplisit dalam pidato-pidatonya itu menunjukkan bahwa keberpihakannya untuk membangun Indonesia itu bukan untuk yang lain, tapi untuk NKRI. Bahkan loyalitas semua pembantunya itu bukan kepada Pak Prabowo, tapi kepada NKRI. Sampai di situ kita simpatik. Sampai di situ. Apakah itu pula yang membuat katakan gitu ya, hasil survei itu lalu meningkat kepercayaannya kepada leadership ya, kepemimpinan dari Pak Prabowo. Lalu coba kita acu pada 8 program unggulannya. Astacita, mulai Astacita pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8. Itu adakah arahnya, itu sudah dimulai oleh masing-masing kementerian lembaga yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini. Jujur saya sangat ragu dengan kabinet yang sangat gemuk ini. Karena ini tidak alang-kepalang gemuknya ini. Apakah ini ansih kayak struktur saja, miskin fungsi, atau ini kayak struktur tapi kayak fungsi juga. Jadi arahnya ini yang kita baca sekarang ini. 100 hari itu bukan hasilnya, arahnya. Arahnya on the right track enggak? Seperti yang sudah dipidatokan oleh Pak Prabowo. Lah wait and see kita itu sebetulnya pada komitmen gitu ya, konsistensi dan aplikasi yang dikonkretkan oleh masing-masing kementerian lembaga
Itu sebetulnya. Lah, tentu yang sangat menarik dalam keadaan seperti ini adalah mengentaskan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin kita yang sangat signifikan jumlahnya, kalau nggak salah 9% ya. Pengangguran, berapa persen Mas? Signifikan masih ya? 5-6%, oke. Dan jumlah stunting, hampir semua daerah itu disapu oleh stunting. Ini yang menjadi pekerjaan rumahnya Pak Prabowo. Saya pelan-pelan, nanti keliru Pak Joko Widodo ya, gitu ya. Nanti itu kaplingannya Mas Ade. Ya. Jadi ini yang menjadi pekerjaan rumahnya Pak Prabowo yang menurut saya, apakah leadership-nya tadi itu yang sangat membuai gitu ya. Masyarakat baik itu yang mendukung waktu pemilu maupun yang tidak mendukung waktu pemilu sehingga hasil surveinya itu oke, memuaskan. Jadi pidatonya yang menunjukkan bahwa kita akan bangun Indonesia dengan memihaki bangsa sendiri itu menimbulkan deburan-deburan yang sangat menyemangati. Prof Wiwi, jujur itu. Ya, tapi apakah kemudian tingkat kepuasan yang cukup tinggi tadi dipengaruhi oleh pidato seorang Prabowo yang luar kombinasi biasa, kemudian juga Iya. kepemimpinannya, atau justru tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ade Armando, ini karena posisi Pak Jokowi yang kemudian bersamaan Oke, dengan Pak Prabowo Joko mendampingi. Widodo menurut saya ketika beliau sudah purna bakti, selesai. Dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada presiden gitu ya, yang terus-terus menerus membayang-bayangi. Jadi kalau sudah purna bakti ya sudah selesai gitu ya. Ya menurut saya sudah ini eranya Pak Prabowo. Anda tidak lihat ada bayang-bayang Jokowi di balik Prabowo? Pak Prabowo itu bukan anak kecil loh, kenapa harus dibayang-bayangi. Jadi Pak Prabowo itu punya visi, misi, dan tentu program-programnya yang kalau sama persis, masa iya sih kabinetnya harus dibawa ke Hambalang, dibawa ke Magelang, dengan cara-caranya sendiri yang memang punya background seperti itu. Jadi kalau saya tidak terbuai seperti itu. Oke. Memang dalam pemilu mungkin peran dari Pak Joko Widodo oke. Tapi pasca pemilu nanti dulu gitu ya. Karena bagaimanapun juga orang punya style sendiri. Dan menurut saya apa yang dihadapi oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah eranya beda. Ekspektasi ya, bagaimana meyakinkan, menganalogikan diri Pak Prabowo dengan masyarakat luas, dengan partai-partai yang ada, sampai seperti itu, tidak harus menimbulkan guncangan-guncangan, friksi-friksi di tengah masyarakat, itu yang membedakan Pak Jokowi dengan Jadi Pak beda era presiden harus Beda. beda cara juga yang dilakukan Iya. oleh para pemimpin Iya. di negeri. Jadi Selain beda. itu Mbak Wiwi, Prof, yang menarik ketika Prof mengatakan ini bisa kami tangkap bahwa meragukan ketika jumlah kabinet merah putih yang terlalu besar, Iya. apakah mereka kaya fungsi dengan kondisi yang sangat gemuk Iya. atau seperti apa? Sesaat lagi